Hari ini kita akan membahas tentang Ramadan jeda menyembuhkan luka ya. Mohon izin admin boleh saya dijadikan co-host untuk sudah. Oke, ternyata sudah nampak di layar ya. Oke. Teman-teman semuanya, sebelum dimulai mohon izin saya minta pendapat dari teman-teman ya. Kenapa sih Ramadan ini perlu kita maknai sebagai sebuah jeda untuk menyembuhkan luka kita? Apakah betul Ramadan itu adalah sebuah waktu untuk kemudian kita bisa memulihkan luka tersebut, gitu. Nah, aku mau tahu pendapat teman-teman dong, boleh? Kenapa kita perlu menjadikan Ramadan ini sebagai sebuah jeda untuk kemudian menyembuhkan luka batin kita? Boleh ya, drop komentar di kolom komentar. Oke, apakah sudah ada? Sudah atau belum? Oh, belum. Oke, ini ada pesan dari Mbak Nuha yang tidak berhalangan bisa on cam dulu ya. Oke. Oke, siap. Jadi teman-teman semuanya, Ramadan ini seringkali kita sebut sebagai bulan yang mulia ya, bulan suci. Namanya itu banyak banget, bulan suci, bulan yang mulia, bulan bersedekah, bulan doa, bulan di mana Allah itu melimpahkan banyak pahala gitu kan, dikatakan dalam sebuah hadis 10 hari pertama bulan Ramadan itu berisi rahmat, kemudian 10 hari kedua bulan Ramadan itu berisi ampunan, 10 hari terakhir bulan Ramadan itu dibukanya pintu surga gitu. Jadi bulan Ramadan ini bertabur keberlimpahan, bertabur kebahagiaan, bertabur keceriaan gitu. Nah, tapi setelah kata Ramadan itu di belakangnya ada jeda menyembuhkan luka gitu ya. Jadi ada satu yang kemudian kita lewatkan adalah bahwasanya bulan Ramadan ini juga adalah bulan untuk menyembuhkan luka batin kita gitu. Bulan me time, bulan kita itu hmm, ada satu malam yang istimewa yaitu adalah malam apa hayo 10 hari terakhir bulan Ramadan. Oke. 10 hari terakhir Ramadan yang biasanya orang iktikaf. Kalau iktikaf itu ngapain sih biasanya? Oke, betul. Malam Lailatul Qadar. Jadi, malam Lailatul Qadar itu adalah malam 1000 bulan gitu. Coba kalau misalnya malam iktikaf kita itu ngapain sih biasanya? Ada yang pernah iktikaf belum? Mbak Nuha pernah iktikaf nggak? Alhamdulillah pernah coach Oke. Mbak Mira mau nanya dari diajakin sama ibu nih biasanya. Oke. Masya Allah ya. Keren banget ibunya ngajakin apa nyari Lailatul Qadar. Oke, boleh tahu nggak ketika malam Lailatul Qadar itu apa yang kemudian dilakukan dan apa yang dicari? Ini tanya ke siapa coach? Ke Nuha juga. Iya, Oh ya, sebagai orang yang pernah menjalani iktikaf gitu. yang biasa dijalankan biasanya yang paling terutama itu sholat ya. Eh, Sholat, kemudian berzikir, mohon ampunan, menyampaikan hajat kita ke Allah, baca Al-Quran, kurang lebih seperti itu coach. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nuha ya. Nah, Jadi eh, aktivitas di malam Lailatul Qadar itu walaupun sama Allah nggak disebutkan secara spesifik, entah di malam 21 kah, entah di malam 23 kah, 25 dan seterusnya. Allah tidak menyebutkan secara spesifik gitu. Kenapa? Karena menjadi apa ya, pintu supaya kita sebagai umat muslim itu berlomba-lomba untuk mencari mana ya malam Lailatul Qadar itu. Tapi sebenarnya teman-teman tahu nggak kenapa Lailatul Qadar itu ada di akhir?
Kenapa kemudian Lailatul Qadar itu tidak ada di awal atau di pertengahan gitu, tapi adanya itu ada di 10 hari terakhir gitu. Karena tadi ya 10 hari terakhir itu adalah waktu di mana pintu surga itu terbuka selebar-lebarnya. Dan di situ kita diperintahkan oleh Allah untuk kejarlah malam Lailatul Qadar gitu. Nah, dari tadi yang disampaikan Nuha dan barangkali teman-teman semuanya juga ada yang punya ada yang punya pengalaman untuk menjalankan iktikaf gitu ya. Ada yang berkesempatan untuk menjalankan iktikaf. Kalau boleh Mbak Umira merangkum, aktivitas itu disebut dengan aktivitas me time. Apa itu me time? Me time itu adalah waktu untuk menyendiri, waktu untuk kita itu terhubung, terkoneksi dengan Allah, dan pada saat itu, pada malam-malam itu, hanya kita dengan Allah. Tidak ada kita dengan pasangan kita, tidak ada kita dengan orang tua kita, kecuali kalau orang tuanya ikut ya. Tidak ada kita dengan anak-anak kita, bahkan tidak ada antara kita dengan pekerjaan kita. Semuanya diletakkan, ditinggalkan, kemudian kita berbondong-bondong untuk mendatangi masjid untuk beriktikaf. Di dalam iktikaf itu kita berzikir, kemudian kemudian bermunajat kepada Allah, gitu ya. Yang kemudian tadi kita rangkum sebagai aktivitas yang me time. Aktivitas me time itu adalah aktivitas menyendiri gitu. Di dalam Islam, Allah itu selalu memberikan kita waktu untuk me time. Dan me time terbesar itu adalah waktu ketika Ramadan gitu. Karena terjadi 1 bulan gitu kan. Sementara 11 bulan yang lainnya kita jalani dengan eh, seperti biasanya gitu. Oh iya. Dalam 1 hari pun sebenarnya Allah itu menyediakan kita waktu me time gitu. Kapan Allah itu menyediakan waktu untuk kita me time? Yaitu pada saat kita sholat. Sholat itu sebenarnya kalau kita maknai, itu bukan hanya sebatas gerakan, bukan hanya sebatas sujud, sebatas salam, sebatas Allahu Akbar, membaca doa, dan seterusnya. Akan tetapi, di situ Allah juga menyediakan waktu untuk lebih terkoneksi, untuk me time, untuk ngobrol berduaan sama Allah. Dan teman-teman sebenarnya, sholat kita itu sebenarnya adalah penentu dari cara kita merespon masalah. Kalau sholat kita itu nggak khusyuk, me time kita berantakan dengan Allah, maka cara kita merespon permasalahan pun juga berantakan gitu. Tapi sebaliknya, ketika me time kita sama Allah itu lancar, ngobrol kita sama Allah itu lancar, ibaratnya kalau misalnya kita punya sinyal yang bagus tuh, urusan kita pun juga akan lancar gitu kan. Gitu. Makanya di bulan Ramadan ini kita butuh me time. Kita butuh jeda. Gitu ya. Me time itu sering kita sebut dengan jeda. Jeda itu adalah waktu di mana kita melepaskan diri kita dari beban, dari luka yang selama ini kemudian menekan diri kita, dan kita berfokus untuk lebih terkoneksi kepada Allah, Sang Pemberi luka. Gitu. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Jadi gitu ya, kenapa kita butuh me time, kenapa kita butuh Ramadan, karena Ramadan ini adalah waktu jeda yang paling panjang. Kesempatan kita untuk lebih terkoneksi kepada Allah itu luar biasa banget. Gitu. Mulai dari melek mata gitu ya, mulai dari pagi hari, kita sahur, isinya me time semuanya. Sahur itu ternyata kalau kita maknai gitu ya, Allah itu mengistimewakan waktu sahur, gitu kan. Bahkan setiap waktu di bulan Ramadan itu amat sangat istimewa sekali. Sehingga jangan sampai Ramadan yang kita lalui ini menjadi Ramadan yang sia-sia. Ramadan yang sia-sia itu seperti apa? Ramadan yang sia-sia itu adalah Ramadan yang tidak merubah kehidupan kita. Artinya kita sebelum dan sesudah Ramadan itu sama aja. Gitu. Itu rugi banget ya. Menjadi Ramadan yang sia-sia gitu. Kita nggak menjeda diri kita, kemudian
Akhirnya keluar dari Ramadan yang berganti hanya bajunya, yang berganti sepatunya gitu kan, yang berganti cat rumahnya gitu ya. Kita sebagai seorang muslim justru seharusnya berlomba-lomba untuk pada bulan Ramadan ini kita meraih ampunannya Allah dan kemudian kita menjadikan Ramadan ini mampu untuk merubah kehidupan kita. Gitu ya, seperti yang diriwayatkan oleh hadis At-Tabrani, betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya, melainkan hanya lapar dan dahaga gitu. Ini sebenarnya sindiran gitu buat saya sendiri ya. Jangan-jangan selama ini kalau berpuasa itu hanya sebatas menahan lapar, dahaga, emosi gitu kan. Akan tetapi ternyata dari puasa itu tidak mengubah apa-apa dari diri kita gitu. Kemudian dari Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan bahwa celakalah dan merugilah orang-orang yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, tetapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Gitu ya. Jadi kita berharapnya mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan yang sia-sia. Nah, ini yang jarang kita dengar. Bulan Ramadan ini adalah bulan penyembuhan. Bulan Ramadan itu adalah bulannya healing, gitu. Bulan Ramadan ini juga adalah waktu di mana Allah itu menurunkan Al-Quran ya, tanggal 17 Ramadan, Allah menurunkan Al-Quran dan kemudian 17 Ramadan itu seringkali kita peringati sebagai malam nuzulul Quran atau malam lahirnya Al-Quran. Dan teman-teman tahu gitu kan sebenarnya penyembuhan yang sejati kita gitu ya. Penyembuhan yang benar-benar bisa mengobati diri kita itu adalah Al-Quran. Jadi Mbak Omerasi tidak melarang gitu ya, tidak mengatakan haram juga kalau misalnya teman-teman terluka hatinya kemudian pergi ke psikolog, pergi ke psikiater gitu. Tapi ada satu hal yang barangkali kita luput untuk menyentuh. Apa itu? Yaitu adalah kita kembali kepada pemilik hati kita. Ketika kita terluka, kemudian kita buru-buru nyari psikiater gitu kan, nyari psikolog, nyariin Mbak Omira gitu. Kita lupa bahwa yang punya hati kita itu bukan psikolog itu, bukan psikiater, atau bukan Mbak Omira. Mbak Omira tidak menciptakan apapun, bahkan psikolog, psikiater, itu tidak menciptakan hati kita, gitu ya. Mereka hanya diutus oleh Allah untuk menjadi jalan. Otomatis yang menemukan jalan, yang mencari jalan itu adalah kita semuanya. Ada banyak orang yang akhirnya mencari jalan menuju manusia untuk menyembuhkan luka itu. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian menimbulkan luka yang baru. Contoh, pada saat kita terluka, kita mencari orang untuk bercerita. Semakin kita menceritakan luka kita, semakin kita menceritakan masalahnya kita, ternyata malah membuat kita semakin tidak nyaman. Gitu. Akan tetapi, ketika kita kembali kepada pemilik hati kita itu yang paling tahu kondisi hati kita, yang paling mengerti bagaimana cara penyembuhan diri kita itu, maka yang hadir itu adalah ketenangan. Gitu. Maka bagi seorang muslim itu hidup seperti sekolah. Setiap kali ada sekolah, itu pasti ada ujian, ya. Setiap kali ada sekolah pasti ada ujian. Dan dalam ujian itu tidak terlalu penting soalnya bagaimana, gitu kan? Terserah yang mau ngasih soal. Yang penting adalah bagaimana cara kita merespon dari soal tersebut. Apakah soal yang diberikan kepada kita itu adalah soal yang kita bisa merespon sesuai dengan kisi-kisi yang sudah diberikan sebelumnya, sesuai petunjuk yang ada, ataukah jawaban atau respon kita dari soal atau permasalahan tersebut adalah jawaban yang tidak sesuai dengan petunjuk gitu. Yang jadi penilaian itu selalu tidak pada soalnya, tapi yang jadi penilaian itu adalah bagaimana cara kita merespon keadaan tersebut. Karena yang berada dalam kendali kita itu bukan soalnya, bukan ujiannya, atau bukan masalahnya. Akan tetapi yang akan menjadi
penilaian kita itu pasti adalah jawaban dari soal tersebut. Mbak Nuha nih kalau misalnya ujian skripsi ya, yang akan jadi penilaian itu bukan soal yang diberikan dosennya, gitu. Akan tetapi yang jadi penilaian itu adalah bagaimana cara Mbak Nuha menjawab. Seperti kita manusia juga seperti itu, teman-teman semuanya. Jadi luka itu apa namanya masalah, kemudian penderitaan dan seterusnya itu akan menjadi atau mengantarkan kita untuk memiliki nilai yang di bawah, nggak sesuai dengan standar, atau akan mengantarkan kita untuk mendapatkan nilai yang tinggi yang di atas standar, itu tergantung bagaimana kita menjawabnya, gitu. Makanya kita sebagai seorang muslim antara bahagia dan terluka itu tidak bisa kita jadikan sebagai standar bahwa Allah itu membenci kita ataukah mencintai kita, gitu. Karena bagi seorang muslim, baik kita sedang terluka ataukah kita itu sedang bahagia, dua-duanya itu, mohon maaf, dua-duanya itu sama-sama baik, gitu. Jadi bukan pada saat kita bahagia, kita baru menganggap bahwa kondisi itu baik. Sementara pada saat kita lagi krisis gitu kan, lagi berada di bawah, kita menganggap kondisinya itu adalah kondisi kurang baik, gitu. Allah sampaikan bahwa bisa jadi sesuatu yang kamu benci itu baik buat kamu. Sesuatu yang kamu benci itu baik buat kamu gitu kan menurut Allah. Tapi sebaliknya, sesuatu yang kamu cintai itu bisa jadi buruk buat kamu menurut Allah, gitu. Jadi kadang otak kita yang kadang nggak nyampe ini ya, kita itu buru-buru menjustifikasi gitu kan. Kalau bahagia itu adalah kondisi yang baik gitu. Kita ada semuanya, financial safe gitu kan. Keuangan kita aman, kemudian kita punya pasangan, kita punya anak, kemudian kita punya orang tua yang masih utuh, kita punya rumah, kita punya mobil dan seterusnya. Seringkali kita menganggapnya sebagai kondisi yang safe, kondisi yang aman gitu. Padahal bisa jadi ada hal-hal yang kemudian menurut kita itu udah baik gitu ya, tapi menurut Allah itu belum baik kayak gitu. Makanya bagi seorang muslim baik tadi ya bahagia maupun terluka, kedua-duanya sama-sama baik kayak gitu. Karena pada saat terluka justru adalah momen di mana Allah itu kepengen kita dekat sama Allah gitu. Makanya Maulana Rumi itu mengatakan bahwa luka itu adalah jalan cahaya. Maka jangan kita menghindar dari luka itu, tapi temukanlah pesan cinta dari luka tersebut gitu. Justru yang berharga itu bukan apa namanya lukanya, bukan masalahnya, bukan kondisinya, akan tetapi yang paling berharga bagi seorang muslim itu adalah pesan cinta yang Allah sampaikan untuk kita melalui ujian atau melalui permasalahan tersebut. Setiap permasalahan itu pasti ada pesan cintanya. Dan yang membaca pesan cinta itu, yang bisa membaca pesan cinta itu, hanyalah kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Oke. Doa ini sebenarnya sering banget kita dengar gitu kan. Bahkan kita setiap sholat itu juga sering melakukan doa. Jangan salah ya Mbak Omira, saya itu kalau udah selesai sholat tuh, saya doanya bisa 1 jam gitu. Tapi apakah doa kita itu membuat diri kita atau kehidupan kita berubah? Ataukah kita itu doa tapi hanya sebatas formalitas? Gitu. Teman-teman semuanya, boleh dijawab di kolom chat ya. Doa kita itu lebih powerful ketika kondisinya seperti apa sih? Pilihan pertama, ketika kita lagi bahagia, atau yang kedua, ketika kita terluka. Coba silahkan jawab di kolom komentar jawaban yang pertama ataukah jawaban yang kedua. Mbak Debbie menjawab ketika terluka. Mbak Fariha juga menjawab ketika terluka. Oke. Oke.
Kemudian dari Noha ketika terluka. Kemudian ada Mbak Evi juga menjawab ketika terluka. Bener banget ya teman-teman ya. Pada saat kita terluka, sholat kita itu jadi lebih khusyuk gitu kan. Ngaji kita itu jadi lebih lebih apa ya? Biasanya baca Al-Qur'an tuh cuman selembar gitu ya. Tapi kita jadi berlembar-lembar gitu baca Al-Qur'an gitu kan. Doa kita jadi lebih panjang. Bahkan biasanya pada saat selesai sholat, kita buru-buru lipat mukena, lipat sajadah. Atau bahkan jangan-jangan pada saat selesai sholat, kita langsung ambil handphone, kemudian kita scroll, akhirnya lupa berdoa. Padahal dalam healing, dalam ilmu penyembuhan, kata Mbak Fariha sambil nangis-nangis. Oke, sip. Dalam ilmu penyembuhan atau dalam ilmu healing, doa itu sebenarnya adalah upaya seorang hamba untuk menyambungkan rasa kepada rohnya. Jadi doa ini adalah upaya kita, ikhtiar kita untuk stay connected, untuk selalu terhubung kepada Allah. Gitu. Ciri-ciri orang yang mentalnya sehat, ciri-ciri orang yang apa ya, dia dalam kondisi yang baik, itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam salah satu ayatnya. Teman-teman pernah dengar nggak? Kurang lebih ada, Mbak Mira lupa ya, ini hadis atau ayat gitu. Sesungguhnya seorang muslim itu adalah, atau seorang muslim itu, atau orang yang beriman itu adalah orang yang hatinya bergetar ketika disebut nama Allah. Gitu. Nah, ternyata seseorang yang sehat mentalnya itu adalah seseorang yang bergetar hatinya disebut nama Allah. Gitu. Dan ini pun juga sebenarnya berpengaruh juga pada saat kita itu berdoa. Gitu ya. Kita doanya itu bergetar nggak? Kita doanya itu hanya sebatas diucapkan saja, sampai tenggorokan saja, atau apakah doa kita itu menancap di dada sehingga kita merasakan, oh ternyata koneksi koneksi kita kepada Allah itu rasanya begini ya. Ternyata ini ya rasanya terhubung sama Allah gitu. Jadi doa itu yang pertama itu paling rendah itu, mohon maaf ya, setahu Mbak Umirah, doa yang paling rendah itu adalah doa ketika meminta. Gitu. Padahal Allah kan meminta kita untuk berdoa ya. Tapi seringkali kita berdoa tapi doanya itu minta. Gitu. Jadi kita seringkali doanya itu minta, ya Allah, aku minta pasangan, misal. Ya Allah, aku minta tolong permasalahanku diselesaikan gitu. Ya Allah, aku minta tolong, aku mau ke luar negeri untuk exchange misal. Ya Allah, tolongin aku lagi punya masalah ini, gitu. Sehingga apa? Sehingga kita menjadikan Allah itu seperti kantong Doraemon. Tahu ya? Kantong Doraemon itu kalau Nobita minta apapun itu, dia pasti harus selalu ada gitu. Teman-teman sadar nggak sih, ternyata selama ini kita menempatkan Allah itu sebagai sesuatu yang harus ada saat itu juga. Bahkan Mbak Omira tuh sering banget lewat di FYP YouTube gitu ya. Cara cepat untuk mendapatkan kekayaan. Cara cepat untuk melunasi hutang. Cara cepat untuk mendapatkan jodoh. Cara cepat untuk memiliki keturunan. Cara cepat untuk berdamai dengan pasangan dan seterusnya. Gitu. Semuanya itu serba minta cepat. Bahkan ke Allah pun juga kadang seperti itu juga, mintanya cepat. Gitu. Jadi alangkah zolimnya hubungan kita sama Allah itu hanya sebatas hubungan meminta. Hanya sebatas hubungan untuk memenuhi apa yang kita inginkan, gitu kan? Coba pertanyaannya gini, setelah kita itu selesai meminta, atau setelah doa kita yang kita mintakan itu dikabulkan, apakah kita masih meminta sama Allah? Biasanya tidak. Betul nggak? Itulah kita sebagai manusia seringkali seperti itu. Memang Allah itu tempatnya meminta. Tapi apakah hanya sebatas meminta? Gitu. Apakah hanya sebatas jadi kantong Doraemon tadi? Kan tidak.
Makanya doa itu sebenarnya adalah upaya seseorang hamba atau seorang hamba untuk menyambungkan rasa kita kepada Rabb-Nya, rasa kita kepada Allah. Hati yang terkoneksi itu seperti sinyal ya teman-teman. Teman-teman kalau misalnya punya HP yang canggih banget nih, HP iPhone 16 Pro Max misalnya ya. Teman-teman bawa tuh suatu saat teman-teman tuh jalan-jalan ke hutan misalnya. Nah, HP yang secanggih itu kemudian dibawa ke hutan, masuk ke hutan, which is di hutan itu jarang banget sinyal. HP-nya kepake nggak? Nggak kepake ya? Nggak kepake. Itu sama saja ketika kita itu memiliki semuanya, tapi kita nggak punya koneksi sama Allah. Ini semuanya tidak terpakai. Gitu kan? Semuanya ini tidak terpakai sekalipun kita punya kemewahan dunia ini. Kita punya mobil Robicon misalnya, kita punya rumah 7 lantai, kita punya semua yang kita inginkan, tapi kalau tidak ada koneksi, tidak ada konektivitas yang erat antara seorang hamba dengan Rabb-nya, maka akan sama saja tidak akan berguna gitu. Hari ini Gen Z itu terkenal dengan virus fragile. Fragile itu artinya rapuh gitu. Kenapa Gen Z itu rapuh? Kenapa bahkan diri kita itu juga kadang rapuh? Sebenarnya karena koneksi kita, konektivitas kita kepada Allah itu kurang tadi, gitu. Sehingga kita itu sudah memiliki segalanya nih. Kan zaman hari ini tuh zaman yang serba canggih. Bahkan AI itu, Elon Musk itu berencana untuk memasang chip di kepala manusia, sehingga kita itu nggak perlu ngomong, gitu ya. Tapi kita udah tahu, oh Nuha ini lagi memikirkan apa gitu. Mira lagi memikirkan apa tanpa harus berbicara. Tapi secanggih apapun zaman ini maju, tapi kalau tidak ada konektivitas kepada Allah, maka akan menjadi hambar. Banyak orang yang mengakhiri hidupnya karena apa? Karena nggak ada koneksi, nggak nemu koneksi kepada siapa? Kepada penciptanya. Dan setiap hati manusia itu di situ eh, kemarin Mbak Umira dengar dari Ustazah Aisyah Dahlan gitu ya, nyambung banget dengan bahasan ini. Beliau itu di podcastnya Denny Sumargo itu menceritakan bahwa di dalam hatinya manusia, kalau kita itu bahasanya kolbu gitu ya, di dalam hatinya manusia itu ada satu titik kecil, yang dimana titik kecil itu adalah tempat sinyal kita terhubung dengan Allah. Jadi masing-masing kita itu punya koneksi dengan Allah. Even itu sebenarnya orang kafir loh, orang ateis. Apalagi kita sebagai seorang muslim gitu. Di dalam hatinya itu punya server sinyal. Kalau bayangin teman-teman di rumah itu ada parabola itu ya, tempat kita tempatnya rumah itu mengkoneksikan kepada server pusatnya gitu kan. Nah, di dalam hati kita itu ada parabolanya. Untuk apa? Untuk terkoneksi kepada Allah. Orang dengan kondisi mental yang sehat, separah apapun kondisinya, seberat apapun masalahnya, asalkan dia memiliki konektivitas yang baik kepada Allah, selesai. Teman-teman tahu nggak? Siapa orang yang di dalam kehidupannya itu ujiannya itu paling berat? Umira? Nuha? Bukan. Bukan kita. Yang paling berat itu adalah justru para nabi dan rasul. Mereka itu ujiannya luar biasa. Jadi selama ini kalau kita merasa bahwa ujian kita itu udah yang paling berat, apa kabar Nabi dan Rasul? Apa kabar Nabi Ayub? Yang waktu itu Allah titipkan kekayaan kepada beliau yang jumlahnya luar biasa gitu kan. Tapi satu persatu kekayaan itu diambil oleh Allah. Sehingga peternakannya hilang, hartanya itu habis. Belum selesai dengan ujian harta, Nabiullah Ayub alaihi salam, beliau kehilangan anak-anak. Anak-anaknya diambil sama Allah satu persatu. Nabi Allah Ayub alaihi salam itu dibikin bangkrut, ya kan? Belum selesai dibikin bangkrut, anaknya hilang, beliau itu dikasih sakit gitu sama Allah.
Yang sakit itu beneran paling parah di masanya. Sampai kulitnya itu, mohon maaf ya, tempelin belatung. Pada saat beliau mau ibadah, belatungnya diambilin ya kan? Tapi pada saat selesai ibadah, belatungnya itu dikembalikan lagi. Betapa luar biasanya, dan doanya beliau itu bukan doa yang meminta, "Ya Allah, tolong selesaikan masalahku ini. Ya Allah, tolong sembuhkan sakitku. Ya Allah, tolong kembalikan hartaku. Ya Allah, tolong kembalikan anakku." Bahkan ada riwayat lain, beliau itu ditinggalkan juga sama istrinya. Tapi doanya itu bukan meminta. Justru beliau itu doanya, nanti coba teman-teman cari sendiri deh. Ada redaksinya di situ yang sangat indah banget tuh ya, yang keren banget, yang beliau itu kemudian berucap bahwa Allah lah yang kemudian menyembuhkan aku gitu, menyembuhkan Nabi Ayub. Dan teman-teman tahu pada saat itu datanglah iblis untuk menggoda Nabi Ayub dalam wujud kakek-kakek yang rentak, kakek-kakek yang sudah tua. Tahu nggak dia bilang apa? Dia bilang gini, "Wahai Ayub, kamu tuh tahu nggak sih harta kamu tuh udah hilang, anakmu tuh udah mati semuanya, kamu sakit-sakitan. Istrimu nih ya, istrimu itu juga meninggalkan kamu. Terus masa iya sih kamu itu nggak menghujat Allah? Masa iya sih kamu itu masih berterima kasih gitu sama Allah?" Kata Nabi Ayub apa, Mbak Umira tuh punya ininya, punya bukunya ya, buku cerita itu. Kata Nabi Ayub itu adalah, "Allah sudah menitipkan ini semuanya kepadaku, dan aku sudah menikmatinya. Maka saat ini waktunya Allah mengambil, aku ridho dengan apa yang sudah terjadi, apa yang Allah timpakan padaku, karena aku yakin ini semuanya adalah kebaikan." Gitu. Doanya para nabi itu adalah doa yang bukan meminta, tapi doa yang mengaku, doa yang mengadu gitu. Doa yang sifatnya itu adalah introspeksi, doa yang, "Ya Allah, emang aku yang zolim." Coba kita lihat ya bagaimana doanya Nabi Adam. Nabi Adam ketika berdoa, beliau itu mengadukan betapa dirinya itu zalim. Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi Nabi Adam itu mengadukan bahwa, "Ya Allah, sesungguhnya aku tuh adalah orang yang zalim." Jadi kesalahan atau masalah yang sedang kita timpakan di sini, yang sedang Allah timpakan kepada kita saat ini, itu adalah akibat dari diri kita yang zalim. Bukan karena masalah itu ingin datang, tapi karena memang kitanya yang zalim. Teman-teman tahu nggak? Pada saat kita bersedih, tubuh kita ini sayang banget loh sama. Karena saking sayangnya tubuh kita ini, dia tidak akan meninggalkan kita pada saat kita bersedih. Apa yang dia lakukan oleh tubuh ketika kita bersedih? Dia tidak akan meninggalkan kita, maka dia produksi leukosit atau sel darah putih itu dalam jumlah yang lebih banyak daripada biasanya. Supaya apa? Supaya kita nggak sedih, supaya kita itu eh, apa ya, bisa apa ya, supaya dia itu bisa menemani rasa sedih kita gitu. Tapi ternyata ketika sedih kita itu berterusan, ketika kita itu pegang terus rasa sedih itu, apa yang terjadi? Leukosit itu memproduksi dirinya lebih banyak lagi, sehingga terjadi apa kalau misalnya leukosit itu berproduksi dalam jumlah yang banyak? Tahu nggak apa yang terjadi? Kalau misalnya darah putih itu jumlahnya tinggi, kemudian darah merah jumlahnya sedikit. Mbak Umira lupa penyakitnya ya, teman-teman yang lebih berkompeten barangkali bisa memberikan jawaban. Tapi kalau nggak salah, ada penyakit itu namanya itu adalah leukemia. Leukemia itu adalah kondisi di mana darah putih kita itu berproduksi lebih banyak daripada sel darah merah kita, sebagai akibat atau respon dari tubuh kita. Gitu. Jadi teman-teman semuanya, sebenarnya rasa sakit yang kita rasakan secara fisik itu pun juga adalah akibat dari kezoliman kita terhadap tubuh ini. Allah itu nggak kepengen kita itu bersedih lama-lama. Allah itu kepengennya kita bahagia. Tapi sayangnya kita seringkali mendefinisikan bahagia itu sesuai dengan tafsiran kita sendiri gitu.
Contoh misalnya, sampai sekarang ada yang di usia, taruhlah misalnya 30 tahun belum nikah. Kalau misalnya Allah ridhonya kita itu belum nikah di usia 30 tahun itu, sementara kita sendiri itu seringkali menganggap bahwa usia 30 tahun belum nikah itu sebagai sebuah aib gitu. Maka pilihan kita itu adalah ridho pada ketetapan Allah atau tetap menggenggam erat bahwa usia 30 tahun belum nikah itu adalah aib sehingga membuat kita menderita. Pilihannya cuma itu. Jadi bahagianya seorang muslim itu adalah ketika kita itu memilih ridho terhadap ketentuan dari Allah. Sementara penderitaan sebagai seorang muslim itu adalah ketika kita memilih untuk tidak ridho atau menyangkal, bahkan protes terhadap setiap ketentuan dari Allah. Gitu. Setiap kita itu ridho dengan ketetapan Allah, setiap kita menerima dengan apapun yang Allah hadirkan pada kita saat ini, maka disitulah titik kebahagiaan kita bermula. Dan setiap kali kita itu ridho terhadap ketentuan Allah, kita bahagia hidupnya, maka Allah itu menyediakan kebahagiaan-kebahagiaan lain yang menunggu kita. Sayangnya kan kita seringkali membatasi kebahagiaan itu dengan keinginan kita sendiri. Kita bahagia kalau punya pasangan yang romantis misalnya. Kita bahagia kalau misalnya eh, dapur kita itu estetik gitu. Kita bahagia kalau kalau begini begitu. Ada syarat-syarat khusus yang kemudian membuat kita itu justru menjauhkan diri kita itu dari kebahagiaan itu sendiri. Kenapa bahagia kita itu harus bersyarat? Kenapa kita menciptakan syarat yang tinggi untuk bahagia? Padahal bahagia itu sudah ada saat ini, di sini. Bukan pada saat kita harus begitu. Bukan pada saat kita harus demikian. Sehingga kita fokusnya pada sesuatu yang belum ada. Sampai lupa, hari ini ada apa? Hari ini tubuh kita masih sehat, kita lupa. Ya kan? Hari ini mata kita masih bisa melihat dengan normal, dengan jelas. Bahkan tanpa kacamata, itu nikmat banget. Hari ini bahkan kita makan tanpa harus kita ngemis-ngemis dulu, teman-teman. Tanpa harus kita minta-minta dulu. Itu nikmat banget, bahkan yang nggak kita sadari. Yaitu adalah kita bisa menghirup oksigen gratis tanpa bayar. Itu nikmat banget. Kita bisa menghirup udara pagi yang segar. Itu nikmat banget, teman-teman. Sel-sel di dalam tubuh kita membelah tanpa kita minta. Dia membantu kita untuk tumbuh sehat. Dan dia berharap kita itu bahagia, karena ketika kita bahagia itu adalah nutrisi bagi sel-sel tubuh kita. Ketika kita bahagia itu adalah nutrisi bagi pencernaan kita. Ketika kita bahagia itu adalah nutrisi bagi sistem pernafasan kita. Tapi ketika kita memilih untuk bersedih dan menggenggam rasa sedih itu karena apa? Karena salah tafsir sebenarnya. Kenapa kesedihan itu hadir? Karena sebenarnya kita itu salah tafsir terhadap takdir yang Allah berikan. Kita belum bisa menafsirkan dengan baik apa maksud Allah memberikan kita takdir yang seperti itu. Ketika kita menafsirkan dengan baik, ketika kita memilih hal yang baik, ketika kita memilih pesan cinta Allah dari takdir yang diberikan oleh Allah itu tadi, bahagia ada di situ. Tapi selama kita urang tafsir, selama kita menafsirkan hal-hal yang ada pada kita itu dengan tafsiran sesuai dengan mau kita dan seringnya kita menggenggam rasa sedih itu, maka di situ kita akan menderita. Gitu. Itu ya teman-teman semuanya. Jadi doa ini adalah sebuah koneksi, sebuah upaya seorang hamba untuk menyambungkan rasa kita kepada Allah, kepada Rob-Nya. Setiap permasalahan itu sebenarnya adalah cara kita, caranya Allah untuk manggil kita pulang. Hei, hei, yuk balik yuk. Sudah terlalu jauh, saatnya kita balik. Gitu. Masalah yang kita alami atau luka yang kita alami itu adalah sebuah fitrah, sebuah
sesuatu yang alami yang ada di dalam diri kita. Karena memang Allah itu kasih kita itu rasa sedih, rasa kecewa dan seterusnya. Untuk apa? Untuk kita supaya kita bisa balik ke Allah. Bukan masalahnya, tapi bagaimana kemudian kita kembali kepada Allah. Itu yang Allah mau, bukan kita meratapi masalahnya, bukan siapa masalah yang paling gede, siapa yang masalahnya paling kecil gitu kan, tapi bagaimana respon kita terhadap permasalahan itu. Sehingga kita mau jadi yang excellent ataukah kita mau jadi yang apa namanya yang ecek-ecek gitu. Itu semuanya adalah pilihan. Doa itu adalah penyambung rasa. Maka yuk mulai hari ini kita belajar untuk sama-sama menyambungkan hati kita, menyambungkan koneksi kita, menyambungkan sinyal kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha memiliki hati kita. Tanpa kita bicara pun Allah itu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah itu mengetahui sedangkan kamu tidak. Allah mengetahui apa yang tersembunyi dari dalam diri kamu. Sekalipun misalnya kita berbicara bahwa enggak kok aku enggak ini, tapi Allah tahu apa yang ada di dalam diri kita. Allah tahu bahwa kita sedang menyimpan kesedihan. Allah tuh tahu bahwa kita itu sedang menyimpan kekecewaan. Tapi Allah juga nggak mau hati kita itu terkotori oleh hal-hal yang tadi disebutkan tadi. Sampai kemudian hati kita itu keruh, sampai hati kita itu tertutup oleh kemarahan, kesedihan itu tadi. Sehingga kalau hati kita tertutup oleh kemarahan, oleh kesedihan, cahayanya Allah itu tidak akan masuk. Cahayanya Allah itu tidak akan menerangi hati kita. Sehingga kenapa kemudian kita sulit terkoneksi kepada Allah? Karena koneksi itu kita tutup dengan dosa-dosa kita. Maka teman-teman semuanya, di akhir presentasinya Mbak Umira ini, ada satu doa yang sering banget Mbak Umira ulang-ulang dan saat ini menjadi doa yang paling favorit. Doa apakah itu? Doa itu adalah doa Sayyidul Istighfar. Teman-teman tahu Sayyidul Istighfar? Ada yang hafal? Doanya itu bunyinya adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abaduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi Bentar, Mbak Mira agak lupa. Izin cari contekan dulu ya. Nanti Mbak Mira bacakan beserta artinya. Nanti kita maknai bareng-bareng. Sayyidul Istighfar. Oke. Mbak Umira ulangi. Doa Sayyidul Istighfar itu adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abaduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Di situ teman-teman tidak ada redaksi untuk meminta masalah kita diringankan, tidak ada. Tidak ada redaksi kita itu disembuhkan dari penyakit. Tidak ada. Tidak ada redaksi supaya Allah itu mengabulkan semua impian dan doa-doa kita. Tidak ada. Tapi di situ isinya teman-teman bisa kita cermati dari artinya ya. Artinya itu adalah ya Allah, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah atau diibadahi dengan benar selain Allah. Khalaqtani wa ana abaduka, yang menciptakan aku. Dan aku ini adalah hambamu. Ada nggak sih orang yang tidak ingin diakui sebagai hambanya Allah gitu? Sayyidul Istighfar ini mengajarkan kita bahwa kita itu kepengen diakui sebagai hambanya Allah. Gimana nanti kalau misalnya kita pulang tapi kita nggak diakui? Siapa kamu? Kamu siapa? Kamu bukan hambaku. Sedih nggak teman-teman? Sedih banget kan?
Kemudian dilanjut lagi sama Allah, wa ana ala ahdika, dan aku menetapi perjalanan untuk taat kepadamu. Jadi teman-teman semuanya, kita ingat perjanjian kita dengan Allah, yaitu adalah perjanjian untuk taat kepada Allah. Janji kita kepada Allah itu adalah di dunia ini kita mau taat kepada Allah. Kemudian dilanjutkan lagi, wa wa'adika mastata'tu, dan janji balasanmu sesuai dengan kemampuanku. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Abu ulaka bini amatika alayya. Aku mengakui nikmatmu kepadaku. Nikmatnya Allah itu teman-teman itu sudah sangat banyak. Kita yang nggak ada itu cuma satu. Sementara Allah itu ngasih nikmatnya itu sangat luar biasa banget. Sangat nggak bisa dihitung nikmatnya Allah yang kita pakai. Fasilitas-fasilitas hidup yang Allah berikan kepada kita itu udah nggak bisa dihitung lagi. Sementara kita hanya gara-gara satu yang belum ada atau satu yang membuat kita ngeganjel, kita udah rasanya linglung banget, ya kan? Kita lanjut ya. Wa abu bidzambi faghfirli. Dan aku mengakui dosaku kepadamu, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Nah, jadi teman-teman baca Sayyidul Istighfar, resapi artinya, kita maknai artinya sedalam apa, bahwa ternyata memang Sayyidul Istighfar itu adalah untuk mengakui nikmatnya Allah, untuk mengakui bahwa Allah itu Tuhan kita. Allah itu nikmatnya sungguh tidak terkira. Allah itu nikmatnya luar biasa. Dan kita itu yang banyak dosanya. Kita menghadapi musibah ini, kita menghadapi permasalahan ini disebabkan karena kezoliman kita terhadap diri kita sendiri. Karena dosa-dosa kita dari masa lalu. Maka kemudian hasilnya kita buka hari ini. Untuk apa? Supaya nanti pada saat kita pulang dalam keadaan ridho. Kita pulang dalam keadaan bersih. Sehingga kita menghadap Allah itu dengan keadaan yang bercahaya. Afan minkum, Mbak Mira akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan, Coach Umira atas pemaparan materi yang buat kita merasa menjadi terus merenung ya. Apalagi beberapa hari lagi kita akan dipertemukan oleh bulan yang agung. Tentu ini adalah refleksi yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa menata lagi hati kita, menata lagi pikiran kita untuk bagaimana mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya, sehingga nanti ketika bulan Ramadan kita itu sudah siap untuk menyambungkan rasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya em, langsung saja ya ke pemateri berikutnya, yaitu Umi Rosa yang saat ini sudah ada di meeting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi Rosa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Umi terdengar jelas. Alhamdulillah sudah jelas sekali. Bagaimana kabarnya Umi Rosa hari ini? Umi dan keluarga dan anak-anak dan suami semua berada dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai Ramadan sehat semuanya. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Biar enak kejalaninya bener Ramadan. Benar-benar. Oke, Alhamdulillah Mirosa sudah menyapa kita di Zoom meeting ini. Insya Allah nanti beliau akan menyampaikan bagaimana sih biar kita itu bisa sumringah nih untuk menyambut bulan suci Ramadan. Sehingga tadi yang dibilang sama Coach Umira, biar kita tuh nggak cuman kena haus atau laparnya aja, tapi kita juga mendapatkan ketenangan yang begitu luar biasa ketika menghadapi bulan Ramadan, sehingga kita bisa mensucikan jiwa kita dan nantinya akan dapatkan kunci ibadah di bulan Ramadan untuk menyembuhkan setiap luka yang mungkin kita itu memilikinya.
Oke, tidak perlu berpanjang lebar, langsung saja kepada Umi Rosa. Waktu kami berikan, disilahkan Umi Rosa. Oke, terima kasih Nuha. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga semuanya juga berada dalam kondisi yang sehat walafiat dan bahagia. Dan mudah-mudahan semuanya senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, kesempatan pada malam minggu akhir ini ya sebelum Ramadan ya, Masya Allah. Minggu depan kita udah kedatangan tamu nih gitu ya, Masya Allah. Nah, baik teman-teman semua, seberapa excited teman-teman menunggu datangnya Ramadan? Nilai 1 sampai 10. Kalau Umi nilainya 9. Nah, nanti Umi kasih tahu kenapanya. Oke, silakan. Sejauh mana kalau kalau dinilai 1 sampai 10, excited apa sih hari-hari menjelang datangnya Ramadan ini? Oh, Masya Allah 9,5 Fariha. Oke. Nuha berapa? Mbak Sisil berapa? Biasanya kalau sama anak-anak itu lebih excited lagi ya. Iya. Jadi Masya Allah ya. Pengennya 10 gitu ya. Iya, 8 karena tahun kemarin nggak bisa full. Oh iya ini Bumil. Ya, jadi kalau ditanya seberapa excited kita menyambut Ramadan, yakin semua yang ada di Zoom ini pasti akan memberikan nilai di atas 8. Ya enggak? Ya, saking perasaannya luar biasa gitu ya. Ibaratnya tuh begini. Bentar lagi itu ada tamu yang itu mau datang ke rumah kita. Ini tamu istimewa gitu, yang benar-benar kita tunggu-tunggu. Ya, gini, kalau misalnya dianalogikan ke seorang, siapa orang yang kita paling harapin banget untuk ketemu, paling kita harapin untuk datang. Mungkin kalau yang orang tuanya jauh, mungkin mengharapkan orang tua. Atau yang dulu punya temen, punya bestie, terus bestinya kuliah ke luar kota, kayaknya tuh pengen banget ketemu gitu ya, kangen banget gitu ya. Pas setiap dia pulang libur tuh kayaknya pengen menghabiskan waktu bersama gitu. Atau yang LDRan sama suami, ya menunggu detik-detik beliau datang gitu ya. Rasanya kan berkecamuk. Nah, ibarat Ramadan, tamu yang benar-benar kita nantikan, terus kemudian dia tidak hanya sekedar mampir, tapi bayangkan 30 hari akan tinggal di rumah kita, nemenin kita selama 24 jam. Deg-degan nggak rasanya? Deg-degan banget, banget. Ibarat tamu mau datang ke rumah kita, kan pasti kita akan nyiapin kondisi ya, misalnya tidur nanti dia di mana gitu kan ya. Terus nanti makan disuguhi apa. Terus kalau tamunya sebelum ada kegiatan, pokoknya kita mau bikin tamunya itu kerasan gitu ya. Betah. Ya, kalau kapan perlu kita kosongin jadwal tuh. Barangkali misalnya tamunya pengen diajak jalan kemana gitu. Kalau ke Jogja, diantar kemana? Diantar ke Malioboro atau ke Beringharjo gitu ya. Belanja-belanja atau wisata kuliner gitu. Benar-benar kita persiapkan. Dan kemudian tamunya ini mau nggak cuma sehari 2 hari, tapi 30 hari. Makan bareng kita, tinggal bersama kita. Maka rasanya akan campur aduk. Maka kalau tadi Umi kasih nilai 9, 9 excitednya, 1 deg-degannya. Gitu. Ya, apakah
tamu ini ketika berada bersama kita, ketika tinggal dengan kita, itu kita bisa benar-benar membuat dia senang dan kita senang. Karena kalau hanya salah satu pihak yang senang, nggak asik juga ya. Tamunya senang, kita tersiksa gitu ya. Bahkan aduh kapan sih ini tamunya pulang, kok nggak pulang-pulang gitu ya. Nah, itu nggak asik juga gitu ya. Atau sebaliknya, tamunya nggak senang tapi kita senang gitu ya. Kenapa? Karena tamunya mau kita porotin misalnya ya. Nah, tapi ini harus senangnya, bahagianya, excitednya, serunya itu harus timbal balik. Ya, bayangkan 30 hari. Nah, maka sebetulnya tahap pertama dari Ramadan sebagai jeda untuk menyembuhkan luka itu bisa eh, menjadi indikator pertama bisa enggaknya Ramadan ini sebagai waktu atau sebagai momen untuk healing kita adalah seberapa excited kita menyambut datangnya Ramadan. Nah, itu indikator yang pertama. Semakin kita excited, maka semakin kita akan fokus ke tamu kita. Ya, ketika tamu kita datang, kita fokus ke tamunya. Masalah-masalah yang kita hadapin kan kita kesampingkan sebentar. Ya kan? Bahkan rumitnya pekerjaan, misalnya kita lagi ada masalah sama suami gitu ya. Ketika tamu datang, senyum nggak? Senyum, beramah, apa ya istilahnya tuh kayak nggak ada terjadi apa-apa gitu ya. Gitu ya. Padahal berantem gitu misalnya ya. Gitu. Jadi tingkat ketersembuhannya itu indikator yang pertama ditandai dengan seberapa excited kita menyambut, mempersiapkan tamu yang bakal datang, yaitu Ramadan. Nah, itu kuncinya. Nah, oleh karena itu, mumpung masih ada waktu kurang lebih 1 minggu lagi, maka mari hal-hal yang seru terkait dengan Ramadan itu kita bangkitkan kembali. Nah, ini Umi juga mau nanya. Mari kita kembali mengunjungi Ramadan 20 atau 30 tahun yang lalu. Bentar, kalau Nuha sekarang usianya berapa? Berapa ya? Lupa. Dua-dua Umi. 22, oke. Berarti kalau Nuha kembalinya jangan 20 tahun yang lalu, karena kalau 20 tahun lalu Nuha masih 2 tahun gitu ya. Belum punya memori, Bayi. masih bayi. Oke, kalau Nuha berarti ya sekitar 13-14 tahun yang lalu gitu ya. Nah, mari kita kembali ke masa-masa gini. Seru mana Ramadan pas saat kita SD atau pas saat kita SMP atau SMA? Karena serunya kadang beda-beda ya. Waktu SD seru banget Umi. SD SD seru dong, Mbak. sih. SD ya. Iya udah Iya. kali. Fix. Bener ya. Ingat Iya. lari-lari di masjid soalnya. Nah, bener. Umat tarawih. Kayaknya keluar taraweh malam-malam itu kayak seru banget ya. Kalau di tempat Umi itu habis taraweh itu biasanya kan banyak jajanan tuh. Nah, jadi di Padang itu ada namanya kerupuk lea. Jadi kerupuk lea itu kerupuk terbuat dari singkong. Kerupuknya itu lebar. Terus nanti makan itu dikasih kuah sate Padang itu. Diratain, nah terus nanti dimakan. Nah, kenapa namanya kerupuk lea? Karena kalau dimakan jadi belepotan gitu. Karena kan kuahnya di apa ya, diratain gitu ya. Kayak makan roti pakai selai ya, kayak gitulah. Jadi bener ya, jadi masa SD itu momen Ramadan yang paling seru dalam kehidupan kita. Kalau SMP, SMA, kalau SMA itu udah serunya tuh buka bareng gitu ya sama teman-teman. Kalau kuliahnya di luar kota, terus sekalinya mudik, nah serunya mungkin pas bukbernya gitu ya, ketemu teman-teman SMA yang mungkin udah kemana-mana kuliahnya gitu ya, terus kemudian pulang ngumpul. Nah, tapi dilihat dari tadi ya,
kalau dikaitkan dengan excited ya, keseruan, hal yang tidak bisa dilupakan, itu pada saat kita menjalani masa-masa bulan Ramadan pada saat kita usia-usia SD. Nah, menariknya ternyata peristiwa-peristiwa penyebab luka itu juga terjadi di kisaran usia-usia yang demikian. Gitu. Enggak. Nah, pertanyaannya atau yang patut menjadi perenungan kita, lebih sering mana, lebih berbekas yang mana? Kan ini sama-sama SD nih, sama-sama usia kanak-kanak. Tapi yang satu peristiwa negatif, peristiwa menyakitkan, peristiwa yang membuat sedih. Yang satu peristiwa yang seru, punya heboh lah gitu ya, asik gitu ya. Tapi kenapa yang paling lama membekas, yang paling dalam membekas, dan yang paling membuat kita tertoreh gitu ya, bukannya yang positif, tapi yang negatif. Ya enggak? Nah, padahal di periode kehidupan kita pada saat kanak-kanak itu ada peristiwa seru, ada peristiwa yang menyedihkan. Tapi seakan-akan yang seru-serunya itu skip gitu ya. Ya, yang muncul ke permukaan itu yang sedih, yang negatif, yang menyakitkan, yang membuat marah, yang membuat kesal. Itu terus numpuk, 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 berurat, berakar, berdaun. Akhirnya dia jadi membesar dan muncullah yang disebut sebagai luka batin. Yang mana pada saat kita telah dewasa, luka batin itu kadang bukannya berkurang, malah bertambah. Nah, oleh karena itu, bila kita ingin menjadikan Ramadan sebagai jeda, sebagai momentum untuk menyembuhkan luka, maka kunci berikutnya atau indikator berikutnya adalah bangkitkan kembali kenangan-kenangan seru selama Ramadan. Nah, hidup yang kita jalani tidak melulu sedih-sedih aja gitu kan, ya enggak? Masa 1 kali 24 jam dalam kehidupan kita pada masa kita kanak-kanak isinya dipukul terus, diomelin terus, enggak kan ya? Pasti ada hal-hal seru. Tahu, kalaupun misalnya yang menyakiti kita misalnya orang tua, yang menorehkan peristiwa luka itu adalah orang tua. Tapi kan kita tidak hanya berinteraksi dengan orang tua, gitu ya enggak? Ya, termasuk juga tadi, kenangan-kenangan Ramadan itu terjadinya di dalam rumah atau di luar rumah kebanyakan. Yang seru-serunya itu di luar rumah kan ya, di masjid ya, bersama teman-teman gitu. Sehingga kalau kita mau adil melihat semua rentetan peristiwa di dalam kehidupan kita, berarti kita bisa ambil kesimpulan ada suka, ada duka, ada sedih, ada seru, dan kemudian kita bertemu dengan banyak orang, kita berinteraksi dengan banyak orang, tidak hanya dengan orang-orang yang menyakiti kita, dan juga banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, maka kalau misalnya yang sudah punya putra-putri, bangkitkan lagi keseruan Ramadan itu bersama anak-anak kita. Ya, apa yang dulu kita sukai pada saat Ramadan, apa yang kira-kira asik untuk dilakukan, ulangi lagi bareng sama anak-anak. Gitu. Sehingga setidaknya ya kalaupun misalnya mereka terluka oleh sikap perilaku perkataan kita, setidaknya mereka masih punya memori seru ya pada saat Ramadan bersama dengan kita orang tuanya. Gitu. Oke. Nah, kemudian setelah kita kembali tadi ya mengunjungi Ramadan 13, 14, 20, 30 tahun yang lalu, pada saat kita masih anak-anak, ternyata ada banyak sekali kenangan-kenangan lu yang berkesan yang juga terjadi di dalam kehidupan kita. Artinya ada ruang bahagia juga nih, gitu ya, selama perjalanan kehidupan kita. Nah, lalu
ketika kita ingin menjadikan Ramadan sebagai jeda menyembuhkan luka. Tadi ya, ada tamu 30 hari datang nemenin kita. Kemudian kita menjadi deg-degan ya, apakah kita bisa servis Excel nih ketika tamu tersebut datang. Dan ternyata ada satu hal yang perlu kita lakukan ketika tamu ini datang, yaitu ibadah terbesar selama bulan Ramadan itu adalah berpuasa, menahan haus dan lapar. Nah, ini hal yang ketiga yang menjadi wasilah, ya, yang menjadi wasilah Ramadan itu sebagai momen, sebagai jeda menyembuhkan luka adalah pada saat kita lapar, pada saat kita haus, kita bakal mikir aneh-aneh juga nggak? Biasanya enggak ya, keburu lemes duluan gitu ya. Iya enggak? Paling coba ya, sahur ya, sahur. Habis itu kan kita makan, terus habis itu beraktivitas. Nanti setelah siang biasanya ngapain? Kalau ada kesempatan tidur ya tidur gitu ya. Terus kemudian bangun sore, gedebak-gedebuk tak atau nyari takjilan, terus berbuka, taraweh, nanti persiapan lagi buat sahur, buat aktivitas besoknya. Artinya apa? Artinya siang kita dibikin lemas, malam kita dibikin sibuk sama si tamu ini. Kepikiran nggak untuk memproduksi emosi negatif? Nggak ada kesempatan ya. Bakal kecil banget kesempatan untuk kita memproduksi emosi negatif pada saat kondisi kita sedang berpuasa, pada saat kondisi kita di bulan Ramadan. Ya kan? Siang udah lemes, udah sibuk. Kapan lagi mau bermelo-melo? Kapan lagi mau bergalau-galau gitu kan ya? Coba perhatikan, biasanya momen-momen kita bangkitkan luka itu kapan? Pada saat kita lagi galau kan ya? Kapan kita galau? Pada saat kita tidak punya kegiatan. Atau pada saat aktivitasnya berkurang. Pada saat lebih banyak punya waktu senggang. Beda ya, menggalau dengan respon error. Kalau menggalau itu muncul ketika kita banyak bengong. Tapi kalau respon error itu muncul ketika kita lagi kemerungsung. Bener nggak? Coba aja ke mama-mama. Ya, kapan nada suara itu tinggi? Saat anak-anak riweuh, ya kan? Satu minta ini, Mama satu minta itu. daripada Nangis, rebone gitu yang duitku muncul rusak gitu. dan Tapi saja menggalaunya kapan munculnya? Ketika kita ngapa-ngapain. Nah, orang pada saat Ramadan, waktu untuk nggak ngapa-ngapain itu relatif lebih kecil. Kalaupun misalnya kita bengong nggak ngapa-ngapain, itu biasanya dipakai buat tidur, ya kan? Bukan dipakai untuk mikir, karena udah nggak ada lagi energi buat mikir. Mikir yang aneh-aneh itu udah kesempatan lagi, gitu. Jadi pas banget ini, ya pada saat bulan Ramadan kita diberikan kita punya kesempatan hanya punya kesempatan yang sangat sedikit, bahkan tidak kesempatan sama sekali, saking sibuknya kita. Ya, karena yang dari ini harus diperhatikan. Gitu. Nah, kemudian pada saat ibadah Ramadan itu kan fokus utamanya adalah ibadah. Ya, fokus utamanya adalah gimana biar tamunya betah. Biar kita bahagia datangan tamu, biar tamunya juga bahagia berada di rumah kita. Nah, tadi seperti yang disebutkan Nuha, ada puasa, sahur, dan berbuka, tilawah, taraweh, sedekah. Coba rasakan, coba bedakan. Kalau di luar bulan Ramadan, fokus kita bisa kemana-mana. Bener nggak? Ke pekerjaan, ke rumah, ke masa lalu, ke hubungan dengan orang lain. Tapi pada saat Ramadan, Masya Allah, kita tuh kayak digiring, dikondisikan untuk fokusnya ke siapa, fokusnya kemana, ke Allah, nambah pahala, akhirat, gitu. Ya enggak? Datang ke masjid,
ya. Kalau hari biasa, habis sholat, doa, dah bubar gitu ya. Yang kerja-kerja, yang kuliah-kuliah gitu kan ya. Tapi kalau Ramadan, habis sholat, doa, ada yang zikir samping kita. Samping lagi tilawah gitu ya. Apalagi 10 hari terakhir gitu ya. Nggak ada yang bergegas-gegas lipat mukena kabur, itu tidak ada. Betah banget di masjid gitu ya. Atau kalaupun misalnya di rumah, di kos-kosan gitu ya. Betah banget pakai mukenahnya gitu ya. Jadi memang dikondisikan untuk fokus. Nah, makanya harus dipertanyakan. Ketika bulan Ramadan, kita nggak fokus. Nah, ini ada apa ini? Ya, ketika Ramadan masih fokus ke yang lain-lain, nah itu harus dievaluasi. Makanya Masya Allah Rumi Foundation Training ngambil kebijakan selama Ramadan, konseling, dan semua aktivitas diliburkan gitu ya. Yeay, terima kasih RFT gitu ya. Ya, karena untuk mengkondisikan agar fokus beribadah. Nah, makanya teman-teman yang punya apa ya istilahnya tuh eh, yang punya kemampuan untuk mengatur aktivitas selama Ramadan itu harus ditata gitu. Jadi kalau misalnya bekerjanya tidak berkaitan dengan perusahaan atau berkaitan dengan instansi yang mengharuskan untuk pergi pagi pulang sore gitu ya. Tapi misalnya sebagai entrepreneur ya, buka usaha wira swasta, ketika bisa diatur maka aturlah. Karena itu yang nanti akan menjaga fokus kita selama Ramadan untuk Allah, untuk ibadah, dan untuk akhirat kita. Nah, maka ketika puasa, menjalani sahur, berbuka, tilawah, tarawih, sedekah, dan lain sebagainya, orientasinya akhirat, akhirnya hal-hal yang menyakitkan itu jarang munculnya. Gitu. Jadi kayak ke bawah gitu, tapi bukan di repress gitu. Nah, cuman kadang munculnya luka itu pas sudah deket-deket momen Idul Fitri. Nah, ini. Kenapa? Karena kita akan bertemu dengan orang yang menyakiti kita. Apakah itu orang tua, ataukah pernah dibully sama teman, kita harus pulang kampung, harus ketemu lagi dengan Pak De, Bude, Nenek, Kakek, Simbah, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini tantangannya. Maka luka itu bisa jadi muncul lagi. Yang awalnya udah bagus nih, udah ketutup nih selama Ramadan gitu ya. Dah, wah aman lah gitu ya, aman terkendali ya, respon error juga nggak muncul, emosi negatif juga minim gitu ya. Tapi mendekati Idul Fitri mulai nih goyang gitu. Karena kan tuntutan untuk harus memaafkan gitu ya. Nah, maka memang secara ilmiah kita tidak akan bisa mudah memaafkan orang lain. Tapi pesan Umi, setidaknya dari Ramadan satu ke Ramadan berikutnya, dari Idul Fitri yang satu ke Idul Fitri yang berikutnya, setidaknya pastikan bahwa derajat sakit hati kita terhadap orang yang menyakiti kita itu berkurang. Gitu. Jadi indikatornya pakai teori desensitisasi dalam pengobatan trauma. Psikoterapi trauma itu ada istilahnya desensitisasi. Jadi misalnya kalau seorang itu takut kecoa, maka nanti terapinya bertahap. Pertama diomongin dulu, kecoa, bereaksi nggak? Oh aman. Nanti tingkatin lagi, gitu. Kasih lihat fotonya dari jauh. Aman, aman. Nanti liatin fotonya dari dekat. Aman, aman. Nanti liatin kecoanya beneran. Aman, aman. Jarak aman ya. Terus nanti makin dekat, makin dekat, dekat. Nah, maka kita harus punya indikator. Siapa orang yang menyakiti kita, terus berada di tahap mana orang tersebut. Ya, mungkin misalnya Idul Fitri tahun kemarin, kita udah mudik tapi kita nggak mau ke rumahnya. Gitu. Nah, maka tahun sekarang pulang mudik mau ke rumahnya gitu. Nanti apa?
mau salaman. Nanti berikutnya mau ngobrol gitu. Terlepas apakah orang itu masih menyakiti kita atau tidak. Ya, akan tetapi menjadi kewajiban kita untuk berlapang hati terhadap apa yang sudah dia lakukan. Karena toh setelah dia menyakiti kita, ada banyak peristiwa-peristiwa yang menyenangkan yang juga terjadi di dalam kehidupan kita. Makanya jangan mau rugi. Ya, 1 bulan udah sembuh nih lukanya. Nah, jangan sampai pada saat Idul Fitri kita kembali lagi ngulang dari awal. Gitu, harusnya grafiknya meningkat. Oke, teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa atur ya desensitisasinya tersebut sejauh mana teman-teman akan keep in touch dengan orang yang pernah menyakiti itu. Ya, dan memang itu akan terjadi secara bertahap. Gak bisa ya kita bermata-mata dengan orang yang pernah menyakiti kita, ngobrol enak, itu nggak mungkin. Itu mustahil. Tapi setidaknya kita bisa pastikan, kita bisa telaah ke dalam hati kita sejauh mana sih saya masih nyimpen rasa sakit hati terhadap orang itu. Nah, jadi jangan sampai rasa sakit hati itu yang menyebabkan apa yang sudah kita lakukan itu jadi rusak. Service excellent yang kita berikan kepada tamu istimewa kita itu menjadi rusak. Gitu. Maka kita harus pastikan bahwa 1 bulan bersama tamu ini benar-benar bisa menyembuhkan apa yang selama ini sudah pernah terjadi. Oke? Nah, sehingga kita akan menyambut Idul Fitri benar-benar fitrah, benar-benar lapang dan siap untuk menjalani kehidupan berikutnya, kehidupan di masa-masa menapaki hari-hari yang akan datang dengan penuh semangat karena energi kita udah kecas ulang ya, dicas lagi selama bulan Ramadan dan selama Idul Fitri. Nah, maka pada saat itu kita bisa nepuk dada gitu ya. Aduh, nepuk dada dengan bangga gitu ya. Bangga pada diri kita sendiri bahwa kita sudah keluar sebagai pemenang. Ya kan? Menang melawan hawa nafsu, menang melawan sakit hati, menang ya karena saya bersabar menghadapi tingkah orang-orang yang pernah menyakiti kita. Nah, baru kita menang. Jadi bukan hanya menang karena sudah hasil menahan hawa nafsu, lapar, haus, emosi gitu ya, tapi juga menang ketika kita berhasil menyembuhkan hati kita setahap demi setahap. Oke, demikian yang bisa Umi sampaikan. Semangat semua, peluk semangat dari Umi. Bismillah, kita sambut tamu ini dengan sukacita karena dia memberikan kebahagiaan ke dalam diri kita, ke dalam kehidupan kita selama 30 hari ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah. Jadi semakin ini ya, tergambar bahwasanya ternyata emang harus benar-benar sebahagia itu dan selapang itu untuk menerima tamu kita yang nanti tinggal tidak hanya 1, 2, 3 hari ya seperti aturan. Biasanya kalau tinggal di bertamu kan maksimal 3 hari ya, tapi di sini kita kedatangan tamu yang begitu luar biasa dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh Mirosa kita mampu, kita bisa dan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa menjadi pemenang sehingga kita bisa benar-benar merubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi setelah bulan Ramadan. Jazakumullah khairan Umi Rosa atas sharingnya, materinya yang sangat luar biasa, menginspirasi kita semua sehingga kita bisa lebih yakin nih bahwasanya dengan Ramadan bisa mengubah hati kita menjadi lebih baik lagi. Oke, Alhamdulillah telah selesai dari dua bicara kita pada malam hari ini. Saat ini sudah jam 21
bener nggak ya nih jamnya? Oh iya, jam 9:04 mungkin nanti ataukah ada yang ingin sudah ganjil pengen bertanya? Ini mungkin lebih diutamakan dulu ya untuk yang ingin bertanya secara langsung boleh raise hand. Nanti akan dijawab oleh Umi Rosa dan juga Coach Umira. Silakan kepada teman-teman semua yang ingin bertanya boleh untuk raise hand atau kalau malu atau mungkin sudah berhalangan gitu ya. Siapa tahu lagi rame itu bisa mengetikkan pertanyaannya lewat room chat. Oke. Jadi kalau belum ada yang tanya, nanti MC-nya yang tanya nih. Ya mungkin sambil menunggu teman-teman mungkin masih mengetikkan atau menyiapkan pertanyaannya, boleh dari Nuha dulu ya. Em, buat siapa ya? Dua-duanya lah boleh gitu ya. Buat Umi Rosa dan juga Coach Umira, boleh tahu dari Coach Umira atau Umi Rosa, apa sih persiapan yang paling-paling dipersiapkan ya? Dan mungkin persiapannya itu nggak cuman beberapa hari atau mungkin eh, sampai ya mungkin 1 bulan atau bahkan itu tuh benar-benar priority dipersiapkan sehingga benar-benar bisa menghadapi bulan Ramadan itu dengan apa ya? Mungkin bisa memenangkan kita sebelum Ramadan gitu. Ya, Silahkan. si eh, Umi dulu ya yang jawab. Jadi kalau Umi ini em, pertama mengkondisikan kegiatan ya, karena eh, se- segimanapun kalau misalnya aktivitas yang kita jalani itu tetap sama, itu rasanya kalau bagi Umi pribadi ya agak sulit untuk fokusnya gitu. Sehingga dengan terutama mengurangi kegiatan, terus kemudian memanage kegiatan itu setidaknya eh, dari sisi pikiran gitu ya, terus dari sisi fisik itu bisa jauh lebih siap. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, persiapan tempat. Ya, persiapan tempat ini juga menurut Umi penting ya, apalagi kalau bagi ibu-ibu yang sudah punya anak gitu ya. Eh, upayakan untuk ada suasana yang berbeda ya, ketika mau datang ya kayak kita kedatangan tamu lah ya. Kalau kita kedatangan tamu kan kita beberes-beres gitu ya. eh Nyiap-nyiap segala sesuatunya, kapan perlu barang-barang yang berantakan itu kita sembunyikan di bawah meja, terus mejanya dikasih penutup gitu ya. Nah, yang kedua adalah tempat. Karena kehusyukan ibadah juga salah satunya dipengaruhi oleh tempat yang kondusif untuk kita beribadah. Karena di bulan Ramadan itu kan ada 2 tempat untuk kita ibadah ya. Pertama di rumah dan yang kedua di luar rumah atau di masjid gitu. Kalau di masjid kan insya Allah tempatnya udah kondusif ya, tapi kan ada kalanya kita nggak bisa ke masjid gitu ya, sehingga harus tarawih di rumah atau harus berbuka puasa di rumah, sehingga suasana rumah juga perlu dikondisikan. Kemudian yang ketiga briefing. Kalau yang sudah punya keluarga ya, terutama dengan anak-anak, atau untuk di kita sendiri apa target atau apa yang ingin dilakukan selama Ramadan ini. Dan bagi yang memang menjadikan Ramadan ini sebagai salah satu momen untuk bisa jeda menyembuhkan luka, nah itu juga harus dimasukkan ke dalam to-do list ya, ke dalam target yang akan dicapai selama Ramadan. Jadi apa yang akan dilakukan selama Ramadan dalam rangka untuk merilis luka? Apakah mau journaling atau tadi ya em, apa melakukan hal-hal atau aktivitas yang itu akan bisa membuat perasaan berkecamuk itu menjadi semakin berkurang, atau tadi ya seperti yang diajarkan oleh Mbak Umira,
menghafalkan doa-doa yang itu akan membuat hati jauh lebih tenang gitu. Nah, itu juga perlu dipersiapkan. Ya, seperti itu. Ya, Masya Allah. Memang harus benar-benar sepersiapan itu ya, Umi, ternyata. Biar kita nggak, apa namanya, kebruduk ya, ketika bulan Ramadan ternyata banyak target ini yang belum terselesaikan, gitu. Oke, terima kasih Umi Rosa. Selanjutnya langsung Coach Umira. Mau menambahkan dari versi Coach Umira, silahkan. Oke, kalau tadi itu versinya Umi Rosa yang sudah berkeluarga gitu ya. Kalau barangkali saya menyampaikan POV yang belum berkeluarga gitu. Yang sebenarnya itu punya banyak waktu luang untuk memaksimalkan ibadah, banyak waktu luang untuk iktikaf gitu kan, banyak waktu luang untuk melaksanakan hal-hal yang emak-emak itu sebenarnya kangen melaksanakan hal itu. Jadi guys, kita yang belum nikah, kita itu diuntungkan dari sisi itu, oke? Jadi jangan cemburu dengan emak-emak yang sudah menikah. Jangan cemburu dengan mereka yang sudah menikah gitu. Jadi kita bisa memaksimalkan hal itu. Gitu. Jadi pertanyaannya Nuha tadi, apa persiapan yang perlu kita lakukan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan gitu. Jadi sebenarnya goals bulan puasa itu sebenarnya bukan 30 hari pada saat Ramadan itu. Justru goals-nya puasa itu adalah setelah Ramadan itu berlanjut, apakah kita itu masih melakukan hal-hal baik itu? Apakah kita itu masih melanjutkan habit yang kita bangun bahkan sejak sebelum Ramadan? Jadi kalau Mbak Omira dan kawan-kawan itu, kawan-kawan Mbak Omira sih, Mbak Omira cuma ngikut aja. Itu ada program riyadoh namanya. Jadi riyadoh itu adalah merutinkan amalan-amalan sehari-hari yang amalan-amalan itu bukan untuk apa ya, bergantung dengan amal itu ya. Tapi dengan amal itu kita berharap Allah itu ridho dari Allah itu ridho dengan amalan kita. Kita nggak tahu Allah itu akan ridho dengan amalan kita yang mana. Tapi kalau semuanya berpotensi untuk mengundang ridhonya Allah, semuanya berpotensi untuk kemudian membuat dosa kita itu diampuni oleh Allah, maka kerjakanlah semuanya gitu. Misal tahajud. Tahajud itu kan pahalanya gede banget ya. Nah, perlu kita persiapkan dari sekarang. Habit tahajud ini perlu kita persiapkan dari sekarang. Sehingga nanti pada saat bulan Ramadan, kita itu sudah seperti running gitu, sudah seperti berlari. Karena kita udah pemanasan di awal nih. Para sahabat itu kalau Mbak Umira pernah dengar ya, para sahabat itu persiapan Ramadannya itu bukan sehari 2 hari gitu ya. Kalau kita persiapan Ramadan itu barangkali sehari 2 hari gitu, mencuci mukenanya, membersihkan masjid juga seminggu sebelum Ramadan gitu kan, membersihkan rumah sehari sebelum Ramadan gitu. Tapi para sahabat justru persiapannya mereka itu dari sebelum ada pengumuman kapan Ramadan tiba gitu. Bahkan dari bulan Rajab, mereka sudah bergegas untuk mempersiapkan diri menyambut bulan puasa. Mereka membangun habit, membangun kebiasaan-kebiasaan yang nanti pada saat bulan Ramadan itu mereka tinggal running gitu. Sehingga pada saat setelah Lebaran, mereka akan panen hasilnya. Apa itu hasilnya? Hasilnya itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang mereka bawa sejak sebelum Ramadan. Gitu, Nuha. Jadi persiapannya apa? Persiapannya itu adalah kita tadi sebenarnya Umi Rosa itu sempat mau menyinggung itu ya, tapi kurang mendalam gitu. Mbak Umira mencoba untuk menjawab dengan perspektif yang lebih mendalam lagi. Jadi persiapannya adalah kita bangun habit, kita bangun kebiasaan. Misalnya kita pun baru bisa membangun kebiasaan yang kecil. Sekecil kita ngasih makan kucing. Itu pahalanya gede banget loh. Di sisi Allah itu pahalanya tuh gede banget gitu. Kalau kita pada saat ngasih makan ke kucing itu terkonek gitu. Ya Allah, ini sedekahku untuk kucing. Mudah-mudahan ya Allah dengan sedekah ini engkau semakin mencintai aku sehingga aku mudah untuk membaca cintamu. Jadi seperti itu, Nah. Mudah-mudahan menjawab.
Masya Allah. Jadi emang persiapannya nggak cuma untuk 30 hari ya, Coach Umira, tapi juga untuk hari-hari setelah Ramadan. Masya Allah. Semoga itu bisa menginspirasi kita semuanya ya. Jadi tujuannya bukan di bulan Ramadan aja, tapi juga hari-hari berikutnya, meramadankan hari-hari setelah Ramadan. Insya Allah. Terima kasih, Coach Umira. Selanjutnya nih ada yang raise hand dari peserta webinar kita, yaitu Kak Fadila Nuraini. Langsung saja boleh untuk uh, unmute, bisa Baik, sebutkan namanya dan dari mana. baik. Lah, Mohon maaf tidak bisa on cam. Apakah ini Kak nggak apa-apa? boleh nggak apa, suaranya yang penting terdengar jelas. Ya, baik. Assalamualaikum. Terima kasih sudah dipersilakan. Izin bertanya untuk Umi Rosa. Tadi terkait yang Umi Rosa sampaikan, apa namanya, kan kalau menjelang Idul Fitri itu kadang kita udah mulai mungkin apa ya, karena kita pulang kampung kan Umi ya, kalau kita perantauan kita pulang kampung terus kita deg-degan kan mau ketemu keluarga, terutama katakanlah ibu, mesti kita belum ada, apa, trauma yang belum kita sembuhkan. Nah, itu sedangkan kan kalau hari terakhir, Ramadan kan justru waktu-waktu yang ini kan Umi yang bagus untuk beribadah, tapi kan kita dihadapkan dengan keluarga misalnya gitu Umi.